Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrus syiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai MTS Negeri 9 Bantul, dan juga seluruh yang saya cintai, anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Negeri 9 Bantul. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, menjalankan syariat ibadah puasa, sehingga kita berharap kita bisa memenuhi malam-malam Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan menjadikan akhirnya dengan penuh kesuksesan berupa bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat berlian rahimakumullah, dalam berpuasa itu kita tidak hanya melihat pada sah atau tidaknya ibadah kita. Memang ibadah puasa adalah syariat yang mana sah atau tidaknya itu harus kita perhatikan. Namun tidak sampai pada hal itu juga, tetapi kita sebagai seorang muslim, ya, kita harus melihat adanya tata krama yang mungkin bisa kita sebut dengan adab, ya, atau adab orang yang berpuasa. Imam Al-Ghazali di dalam kitab risalahnya itu menyebut bahwasanya ada 6 adab orang yang berpuasa. Nah, adab-adab ini kita gunakan untuk kita menjalankan ibadah puasa kita yang mungkin tidak hanya sah saja nanti, tetapi juga sempurna. Nah, maka adab yang pertama dari Al-Imam Al-Ghazali itu adalah tayyibul ghidai. Tayyibul ghidai itu kalau kita artikan adalah makan makanan yang baik, ya, atau makan makanan yang bergizi, yang bermanfaat. Nah, baik dalam kondisi apa? Kalau di dalam Islam ini disebutkan tidak hanya baik tetapi juga halalan thayyiban. Halal dalam segi zatnya, halal dalam segi memperolehnya. Juga yang dari memperoleh dan baik zatnya itu, maka yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus yang thayyib atau yang bermanfaat, yang berefek, berdampak baik pada tubuh. Banyak sekali tersebar di tengah-tengah kita saat ini, mungkin saat berpuasa, ya, identik dengan puasa itu makanan kurma. Nah, kurma itu baik untuk tubuh juga, ya, karena memang Nabi Muhammad SAW juga mengonsumsi kurma. Lalu makanan-makanan yang tidak mengandung sifatnya pedas, santan dan lain sebagainya itu juga dianjurkan agar apa? Agar dalam menjalankan puasa kita juga tetap bisa merasakan kenyamanan. Ya, selain baik tadi juga nyaman. Itu thayyibul ghidai. Lalu yang kedua adalah tarkul marai. Tarkul marai ini adalah menghindari diri kita dari pertikaian. Nah, di dalam Islam itu disebutkan bahwa saya menghindari pertikaian itu bisa dalam bentuk hal apapun, ya, termasuk mencemooh, mencela orang lain, itu juga dalam rangka menghindari pertikaian. Makanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut wa inim ru'un qatalahu aw syatamah falyakul inni shaimun marrataini. Nah, jadi kalau ada orang yang ngajak kita untuk rame, ribut-ribut dan mencemooh orang lain, kita itu diminta untuk mengatakan bahwasanya saya sedang berpuasa. Nah, ini bukan dalam rangka untuk riya, terus sum'ah dan lain sebagainya, tetapi ini adalah dalam rangka kita menjaga diri. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah tentang kesadaran kita menjaga diri, menahan emosi, nafsu dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mujanabatul ghibah. Nah, ini yang sering kita lakukan, ya, dimanapun berada, kapan saja, kadang-kadang ada saja bahasan yang kita bahas, yakni adalah menggunjing orang lain. Nah, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, mengunjungi orang lain itu nanti
tibonya jatuhnya itu tidak hanya pada tidak hanya pada membicarakan kejelekan, juga bahkan dengan adanya fitnah ya, fitnah. Maka juga disebutkan dalam hadis Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Jadi selamatnya seorang manusia itu, selamatnya manusia yaitu karena bisa menjaga lisannya. Maka juga ada yang bilang bahwasanya lisan kita itu lebih tajam daripada pedang. Ya, itu. Maka itu ya, mujanabatul ghibah atau menjauhi ghibah itu memang menjadi adab orang yang berpuasa agar puasa kita tetap bisa sempurna. Lalu yang keempat adalah rafdul kadzib atau menjauhi atau menolak dusta. Nah, berbohong ini akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lainnya, yakni untuk menutupi kebohongan kita yang pertama. Kita pertama sudah bohong, lalu untuk menutupi kebohongan yang pertama itu kita akan melakukan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Maka adik-adikku sekalian ya, anak-anakku sekalian, mari kita jaga kejujuran kita terlebih saat berpuasa, sehingga apa yang kita laksanakan ini tidak mubazir atau sia-sia. Yang kelima, sahabat berlian Masemba, yakni adalah tarkul adza. Tarkul adza ini adalah menghindari diri dari menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Nah, adik-adik sekalian atau kita sekalian yang mungkin masih memiliki kebiasaan untuk membuli, itu juga termasuk bisa jadi ketika bulan Ramadan ini tiba dan puasa ini kita laksanakan, kita tidak sengaja melakukan tarkul adza ini dengan cara verbal, dengan cara menyebut nama yang tidak disukai, menyebut nama orang tua misalkan, atau hal yang lain sebagainya. Maka itu sebaiknya kita hindari, baik secara fisik maupun verbal ya. Jadi teman kita sayangi, teman kita jaga dari perasaan untuk bisa berpotensi menyakiti hati mereka. Sahabat berlian Masemba, yang keenam adalah saunul jawarih anil qaba'ih, yakni adalah menjaga diri kita atau anggota tubuh kita dari perbuatan buruk. Banyak sekali contohnya. Kalau tadi kita menjaga diri dari menyakiti orang lain baik secara verbal maupun fisik, kita juga menjaga anggota badan kita dari memukul itu. Jadi kita sama-sama menjaga di sini. Semuanya berperan dalam adab berpuasa. Makanya kita sering dengar bahwasanya kam min shaimin laisa lahu siyamih illal ju' wal atos. Jadi tidaklah orang berpuasa itu nanti cuma mendapatkan dahaga dan lapar saja, karena kita tidak bisa menjaga kesempurnaan dari puasa tersebut. Maka Bapak Ibu guru dan seluruh pegawai beserta anak-anakku sekalian, marilah di sini Pak Anas mengajak diri Pak Anas pribadi juga kepada seluruh yang mendengarkan ini untuk kita bersama-sama belajar bahwasanya dalam berpuasa tidak hanya soal sah atau tidaknya, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga puasa kita dari segala perbuatan buruk yang berpotensi merusak amal ibadah kita. Semoga Allah senantiasa jaga, semoga Allah senantiasa lindungi dari segala hal yang merusak. Dan lagi-lagi kita senantiasa berdoa hingga nanti ujung Ramadan tiba, kita senantiasa di bawah naungan berkah dan bisa lulus dengan predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.